Selamat berjumpa kembali kelas Fisika D. Kita kali ini akan mempelajari energi dan usaha. Tapi jangan lupa absen di daring maupun presensi di SIA. Jangan sampai tertinggal itu. Kita akan belajar energi dan usaha ya. Di SMA Anda saya yakin sudah pernah diajari tentang energi dan usaha ya. Jadi kita hanya sekedar merefresh atau menyegarkan kembali tentang energi dan usaha. Energi itu definisinya adalah sederhana, itu kemampuan untuk melakukan usaha. Tahu secara umum atau paling sederhana adalah sepertinya ini kerja itu termasuk energi. Satuan energi adalah joule, kerja ini juga satuannya adalah joule. Kerja ini sudah terkenal ini, yaitu merupakan jarak. Ini jarak dikalikan gaya atau gaya dikalikan jarak. Ini sudah sangat familiar, sudah sangat populer di SMA maupun di perguruan tinggi di semester pertama. Ini sudah terkenal lah, jadi tidak mengalami kesulitan, yaitu merupakan gaya dikalikan dengan perpindahan atau jarak. Ini gaya dengan jarak, ya kan? Kalau ini pergerakannya searah, maka nilainya positif. Tapi kalau berlawanan arah seperti ini, maka nilainya adalah negatif karena salah satu komponen dari ini menjadi negatif, ya kan? Yang satu misalkan ini X-nya positif tapi ininya negatif, maka kerjanya ini menjadi negatif, arahnya akan ke kiri. Begitu, itu hanya vektornya saja ya. Tapi yang paling penting, kalau energi ini kan bukan vektor, karena energi kan tidak ada arahnya ke selatan, ke utara, ke barat, ke timur, kan tidak ada. Sehingga energi ini ya tetap energi, ya kan? Kalau dia itu kerja negatif, itu biasanya adalah memerlukan kerja. Kalau kerjanya itu positif berarti menghasilkan kerja. Contohnya adalah kalau pompa itu membutuhkan kerja. Tetapi kalau turbin itu menghasilkan kerja. Begitu sebetulnya pengen menunjukkannya adalah ke arah situ. Jadi positif negatifnya itu sebetulnya adalah mesin itu menghasilkan kerja ataukah membutuhkan kerja. Begitu ya. Tapi kita lihat kalau di pelajaran fisika ke berikutnya, slide berikutnya. Ini contohnya ya kan, ada usaha oleh gaya konstan. Sekarang gayanya itu tetap. Gayanya tidak berubah-ubah, tetapi gayanya membentuk sudut. Membentuk sudut terhadap bidang geraknya ini kan ke sana. Tetapi dia ke atas sono. Ya berarti harus diproyeksikan. Yaitu gaya ini harus diproyeksikan menjadi arah mendatar, sehingga harus dikalikan kosinus theta. Sehingga F yang tadinya tidak dikalikan kosinus theta, sekarang F kali kosinus theta kalikan S. S tadi jarak sama dengan delta X tadi. Jadi hanya diproyeksikan saja. Proyeksikan searah gerak benda ini, ke arah bidang gerak ini ke sana. Maka ya dikoskan. Ya, usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya tidak berubah terhadap waktu itu kalau misalkan kita anggap gayanya adalah konstan.
Kalau gaya membentuk sudut terhadap arah gerakan, maka gaya harus diproyeksikan. Nah, ini gaya harus diproyeksikan. Nih, satuan dari energi atau usaha adalah joule atau J ya. Tadi sudah kita singgung sedikit joule, satuan energi. Atau ada yang sering memakai Newton kalikan meter. Newton ini satuan gaya, ya kan? Newton adalah satuan gaya. Meternya ini adalah satuan dari jarak, sehingga gaya kali jarak sama dengan energi. Nah, kalau sekarang bagaimana kalau bidang datarnya ada koefisien geseknya atau permukaannya ini adalah kasar, ya maka akan ada muncul gaya gesek yang akan melawan arahnya. Ya, maka kerja gaya gesek ya sama dengan min Fs. Jadi tetap ada kerja W ini, kemudian ada kerja gesekan yang arahnya berlawanan. Tidak mungkin gaya gesekan itu arahnya searah, pasti berlawanan karena dia yang memperberat atau apa ya, kalau kita menarik kotak itu menjadi agak berat itu karena ada gesekan yang menggendoli, kalau bahasa Jawanya menggendoli. Ada gaya gesekan yang memegang di bawah kotak itu. Nah, itu. Maka dia berlawanan arah. Usaha oleh gaya normal N, Wn ya sama dengan 0 karena ke atas ya. Ke atas kita tidak perhatikan di ke atas. Ke atas ya kita anggap sama dengan 0 karena jaraknya juga. Ini dihitung jaraknya ke sono, bukan jarak ke atas. Maka ini 0. Ke bawah juga tidak mungkin karena ada landasannya ini, sehingga tidak mungkin dia bergerak ke bawah sono. Sehingga kita anggap 0 ya. Jadi hanya ke arah ini saja yang kita perhatikan, yang searah bidang gerak ini ke sana atau kembali ke sana. Jadi tidak ke atas maupun tidak ke bawah, karena ke bawah ini ada lantai, ini tidak bisa. Kotaknya disuruh nerobos lantai ke bawah kan tidak mungkin ya. Lalu usaha totalnya itu akan sama dengan usaha yang biasanya, yaitu usaha ini dikurangi gesekan ini. Harus dikurangi karena berlawanan arah. Sehingga sekarang usaha yang kita lakukan sama dengan Fs cosinus theta minus Fs. Minus Fs, kita lanjut ke berikutnya. Ini tadi kan untuk konstan ya. Sekarang bagaimana kalau gaya yang berubah? Lah ini gaya yang berubah. Kalau gaya yang berubah, Anda bisa membuat pendekatan seperti ini. Dibuat kotak-kotak kecil. Ya, dibuat kotak kecil. Kalau ini kita hanya satu dimensi saja. Kalau yang 3 dimensi maka seperti ini. Jadi tadi kan hanya Fx kalikan delta X. Kalau 3 dimensi berarti ada Fx delta X, Fy delta Y, Fz delta Z, dan seterusnya ya. Kalau yang contoh tadi adalah satu dimensi searah X saja. Nah, sekarang di sini dikasih contohnya adalah juga satu dimensi searah X saja. Maka ini delta X ini luasannya delta A. Delta A sama dengan Fx, ya kan? Fx-nya adalah ketinggian balok ini. Kemudian delta X-nya adalah lebar balok. Sehingga luasannya kan ya tinggi balok dikalikan lebar balok. Tinggi balok Fx dikalikan lebar balok delta X. Sehingga luasan A-nya adalah sama dengan Fx kali delta X. Nah, sedangkan delta W itu perubahan ya. Ini perubahan kerjanya ya sama dengan Fx-nya karena ini satu dimensi. Hanya Fx dikalikan perubahan delta X. Perubahan X itu delta X. Tadi kan rumusnya kan gitu ya, Fx delta X. Karena ini
Karena ini komponen kecil saja maka dikasih delta. Tadi kan W sama dengan Fx delta X, tapi karena kita komponen kecil yang kita ambil, anggaplah sebagai komponen kerja. Nah, kalau dia menjadi kerja maka harus dijumlah. Jadi penjumlahan dari balok ini dari XI sampai dengan XF, X mula-mula sampai dengan X final, maka menjadi seperti ini, dijumlahkan. Ya, dijumlahkan. Atau kalau pengen halus lagi menjadi integral. Nah, ini secara teoritis menjadi integral. Kalau kotak-kotak ini adalah pendekatan tadi. Menggunakan pendekatan. Kalau yang ini sudah menggunakan integral, menggunakan teoritis analitis, ya, sehingga menghasilkanlah integral, sehingga tinggal diintegralkan saja. Jadi dari XI sampai dengan XF yang diintegralkan adalah Fx dx. Jadi delta X-nya berubah menjadi dx, Fx-nya tetap Fx, sigmanya menjadi integral. Ya, itu kira-kira. Kita lanjut ke layar berikutnya. Nah, sehingga secara umum usaha untuk gaya yang berubah adalah ini, integral F dikalikan ds. Integral W ini X ya Fx dikalikan dx, ya kan? F net X ini sama dengan dia, F itu kan gaya sering disamakan dengan M dikalikan A kan, MA dx. Kalau M-nya konstan maka tinggal integral X1 ke X2. Ini percepatan. Nah, percepatan ini sama dengan dv dt, ya kan? Nah, jadi yang berubah sekarang percepatannya. Yang berubah-ubah ini kecepatan atau percepatannya, ya. Masanya konstan, maka masa ini bisa dikeluarkan dari integral. Kalau masanya tidak konstan juga bisa, tidak boleh dikeluarkan dari integral. Sedangkan dv dt, ya, dv dt itu sama dengan dv dx, sama kan, dikalikan dx dt, ya. Kalau ini kita coret kan hasilnya dv dt. Nah, sedangkan dx dt sama dengan v. Nih, v kecepatan. Sehingga menjadilah dv dt itu sama dengan v dikalikan dv dx. Nah, kalau v dikalikan dv dx dimasukkan ke integral ini, maka berubahlah menjadi seperti ini dan menghasilkan setengah mv kuadrat. Nih, maka menjadi setengah mv kuadrat. Ini yang disebut dengan energi kinetik. Ya, jadi asal mulanya setengah mv kuadrat itu dari sini nih. Di otak-atik di sini memperolehlah ini. Jadi kerja itu sebetulnya merupakan perubahan energi kinetik. Ini kan ada energi kinetik 1. Ini energi kinetik 2. 2 dikurangi 1 di sini adalah merupakan perubahan energi kinetik. Ini ada contoh untuk begas ini. Begas bekerja dengan gaya Fx untuk mengembalikan posisi dirinya akibat ditarik oleh mahasiswa hingga memanjang dari A ke B. Berapakah kerja begas tersebut? Ini contohnya, ya. Contohnya adalah begas. Dia memiliki kerja berapa? Kita lihat di slide berikutnya. Slide berikutnya adalah ini. Nah, ini jawab. Kerja begas itu sama dengan W, ya kan? W sama dengan A sampai B Fx dx. Nah, sedangkan Fx-nya sama dengan min Kx. Ya. Jadi Fx-nya ini sama dengan ini. Sama dengan min Kx.
Sehingga kalau ini diintegralkan, K-nya konstan, K-nya bisa dikeluarkan. Kita perhatikan yang integral X dx. Kita perhatikan yang ini. Integral X dx dari A ke B, maka menjadi setengah X kuadrat. Batasnya dari A sampai B, sehingga menjadi setengah B kuadrat min A kuadrat. Sehingga kerja pegas tadi didapat segini. Didapatlah setengah K kalikan B kuadrat min A kuadrat. Perubahan energi teknik benda juga merupakan kerja. Ya, itu ini tadi sudah kita singgung sedikit perubahan energi kinetik tadi ya. Sudah disinggung sedikit. Nah, kalau digambar secara grafik itu akan seperti ini. Kerjanya dari A ke B, jadi luasan ini sebetulnya. Nah, sama dengan luasan ini setengah mv kuadrat, ya kan? Tapi batasnya dari A sampai B, tidak dari 0. Kita lanjut ke slide berikutnya, slide 7. Jadi ini belum ada contoh-contoh soal yang banyak. Nanti di video berikutnya akan kami berikan contoh-contoh soal saja. Ini sekarang baru rumus-rumus, teori-teori atau persamaan-persamaan yang dipakai di dalam bahasan tentang energi dan usaha. Nah, sekarang ada gravitasi. Gravitasi itu ya karena di bumi ini ada daya tarik, gaya tarik bumi lah, gaya tarik bumi. Maka ada gaya gravitasi ya. Kerja akibat gravitasi sering disebut dengan energi potensial, energi yang dimiliki oleh benda karena ketinggiannya diukur dari permukaan bumi. Nah, kalau secara umum pas di permukaan bumi ya sama dengan 0, tapi kalau ada ketinggiannya 2 meter, 3 meter, 10 meter, lah itu ada memiliki energi. Sehingga kalau dia dijatuhkan, nah ini energinya tergantung pada ketinggian MGH. Atau pakai Y, misalkan V sama dengan MG, Y1 min Y2. Nah, Y1-nya itu misalkan lebih tinggi, atau Y2-nya yang lebih tinggi. Kalau misalkan Y1-nya lebih tinggi, maka Y2-nya adalah dianggap di permukaan bumi misalkan. Atau mana saja, boleh saja bolak-balik, tidak masalah. Yang penting nanti kita tergantung di persoalan. Yang jelas intinya bahwa perbedaan Y1, Y2 ini adalah sama dengan H. Yaitu sama dengan perbedaan ketinggian. Ini ke sini. Nah, ini perbedaan tinggi H, Y1 min Y min Y2. Nah, ini. Kerja untuk dua garis tersebut sama. Jadi kerja walaupun ini meliuk-liuk-liuk, ini meliuk-liuk-liuk, ini lurus, itu sama saja karena yang dihitung adalah perbedaan ketinggian. Nah, bukan perbedaan panjang lintasan, tetapi perbedaan ketinggian. Itu ingat-ingat ya, kalau kerja yang diakibatkan oleh gravitasi itu bukan tergantung pada lintasannya yang liuk-liuk begini, bukan panjang lintasannya, tetapi perbedaan ketinggian. Nah, untuk segmen yang kecil, kerja merupakan perkalian M kali G dengan perubahan ketinggian. Nah, perubahannya ini misalnya delta Y. Ya kan, delta Y-nya berapa? Dikalikan MG, itu adalah kerja segmen atau bagian kecil. Kerja bagian kecil. Itu kira-kira kita pelajaran tentang energi dan usaha. Kita lanjut ke slide berikutnya yang terakhir ini. Kekekalan energi, itu perubahan energi kinetik merupakan kerja. Ya, tadi sudah disinggung ya, perubahan energi kinetik merupakan kerja karena ada mv kuadrat, setengah mv kuadrat 2 min setengah mv kuadrat 1, itu perubahan energi kinetik yang merupakan kerja. Itu jumlah energi kinetik dan jumlah energi potensial disebut energi mekanik. Nah, ini. Jadi Anda harus tahu ini energi mekanik itu apa? Adalah energi kinetik ditambah energi potensial, ini energi mekanik. Nah, ini harus konstan.
Karena energi itu sifatnya adalah kekal. Jadi energi tidak dapat dimusnahkan, tidak dapat diciptakan, hanya bisa dirubah bentuknya. Nah, ini contohnya kalau dari kinetik dan potensial dirubah menjadi energi mekanik. Tetapi jumlahnya ini K plus U ini adalah konstan. Nah, sehingga ini kalau boleh dilanjutkan ini sama dengan setengah MV1 kuadrat plus MGY 1 misalkan. Nah, nanti muncul angka 1, muncul angka 2 misalkan. 1, 2, 1, 2. Nah, kalau ini di bentuk panjang ya, kalau ini kan bentuk singkat saja bahwa ini sama dengan konstan. Inilah disebut persamaan kekekalan energi. Anda harus ingat-ingat ini karena nanti mata kuliah yang lainnya akan memerlukan persamaan ini, terutama mekanika fluida, terutama perpindahan panas, termo, dan sebagainya. Pasti Anda tidak bisa terlepas, tidak bisa terhindar dari persamaan energi yang demikian ini. Ya, pertemuan kali ini cukup segini saja. Tunggu video berikutnya untuk contoh-contoh soal. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.